bersyukur kepadamu Tuhan, Kau sungguh baik, sungguh luar biasa. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Thank you Jesus, thank you for your grace, thank you for your love, oh God. We just want to worship you. Thank you Father. Amen. Amen. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ku dipulihkan
Kuasa-Mu Tuhan terlalu besar, tiada yang tak mungkin bila Kau bersamaku. Perkara besar kan terjadi. Katakan, tiada yang tak mungkin bagi orang percaya. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, tiada yang tak mungkin bila Kau bersamaku. Perkara besar kan terjadi. Tonight
sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami sanjung nama-Mu Tuhan. Kami bawa hidup, bawa hati bersyukur. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan, bagaimana kita mengatasi dosa yang berulang. Jadi dalam hidup kita bahwa kita ini seperti orang bilang, kita ini manusia terbatas, ada kekurangan, ada kelemahan. Iya, orang suka bilang kan, kita selalu dengar juga, mungkin kita selalu pernah mengucapkan bahwa manusia itu tidak sempurna, yang sempurna itu hanya Tuhan. Kita ini terbatas, penuh dengan kesalahan dan kekurangan, dan masih banyak hal yang lain. Kadang kita suka berkata, entah kita merendahkan diri kita atau mau ingin menyatakan secara kemanusiaannya kita bahwa kita ini aduh banyak salah, kita ini banyak kurang. Betul. Tapi jika kita melihat dari cara pandang Tuhan bahwa Dia menebus kita, Dia menyucikan kita dengan darahnya, sehingga kita adalah anaknya, kita boleh memanggil Dia Bapa, kita boleh datang menghampiri Tuhan. Jangan takut, dalam Ibrani dikatakan engkau dan saya boleh datang dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta pengadilan Allah, tahta kasih karunia Allah, di mana di sana kita tahu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan semua keterbatasan kita. Tapi saudara, yang ingin saya bagikan juga bahwa kadang ada hal yang dosa berulang, artinya ada hal yang kita pernah salah di sana. Kita mungkin pernah jatuh, kita pernah melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti Tuhan tanpa kita sadari, ataupun yang kemudian kita sadari, aduh kita salah nih, aduh aku buat dosa nih, aduh aku lemah di sini, saudara. Dan bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa kalau kita tahu di situ ada kekurangan kita, atau di situ gampang hal-hal yang gampang memicu untuk kita jatuh, untuk kita lemah, untuk kita drop, saudara. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Karena firman Allah berkata bahwa ada hal-hal yang kita harus berhati-hati, atau hal-hal yang kita harus melawan. Itu saudara, kita melawan dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan? Salah satu hal yang membuat kita bisa menyebabkan kita terjatuh atau ada di dalam kelemahan berulang-ulang, atau dosa yang sama berulang-ulang, saudara. Seperti firman Allah berkata seperti ini, saudara. Dalam Amsal 26 ayatnya yang ke-11 dikatakan, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudara, saya percaya kita pernah, mungkin bukan hanya sekali kita jatuh, sekali kita salah, sekali kita aduh saya salah nih di sini. Kemudian kita mendapati kita belum siap-siap, kita belum jaga-jaga, kita salah lagi, kita kurang lagi. Aduh, saya lemah di sini. Kemudian ketiga kali, mungkin bisa keempat kali. Tetapi kalau terus menerus dan kemudian kita tidak merasakan apa-apa, artinya kita tidak ada keinginan untuk keluar dari dosa itu, atau kelemahan yang kita selalu sebut dengan kelemahan kita. Atau Alkitab catat salah satunya dikatakan apa itu, yaitu kebodohan kita. Jadi saya percaya kita, kalaupun kita kurang sekolah, ada orang yang dia sekolah tinggi banget dengan orang yang lulus SMP misalnya, tetapi begitu ketemu bisa ngobrol, bisa nyambung. Artinya kepintaran itu tidak tergantung mungkin standarnya seperti apa. Karena ada orang yang dia hanya lulus mungkin tidak sampai yang S1, S2, S3, S-teler misalnya, saudara, tetapi dia berbicara dengan orang yang mungkin lulusan SMP, lulusan SMA, kok bisa nyambung, kok dia juga pinter. Artinya kebodohan itu bukan karena kita kurang sekolah,
Saudara, sekalipun itu penting, itu sangat penting. Atau kebodohan itu bukan karena memang kita perlu etika, tapi ada orang juga yang sudah dilatih etika, tetap juga tinggal dalam kebodohan, gitu kan saudara ya. Atau dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang ada. Tapi kebodohan itu adalah yang dikatakan firman Allah adalah dosa yang berulang, yang kita tahu kita sudah bodoh di situ. Masa kita akan mengizinkan lagi? Ya udah kita jatuh lagi deh. Itu berbeda, saudara. Bahkan saya ingat ada jika binatang buas yang di hutan, ketika dia tahu di sana tuh dia pernah ada terjebak di sana, dia bisa berhati-hati untuk melewati tempat itu. Jadi saudara, kalaupun dalam firman Allah dikatakan diseumpamakan anjing aja, kalau dia kembali ke muntahnya itu sama seperti orang bebal yang mengulangi kebodohan, kejatuhan atau kelemahan kita membiarkan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu dikategorikan dalam Alkitab itu seperti anjing yang makan kembali muntahnya. Harusnya pengulangan kembali kejahatan, kesalahan, dosa, kebodohan atau hal yang menjijikkan yang kita pernah buat sengaja atau tidak sengaja. Dan ini saudara, kalau saya tahu, kalau seperti firman Allah berkata bahwa kalau kita mengulangi hal yang salah, yang sama, kebodohan atau hal yang najis, hal yang memuakkan atau membuat kita geli, saudara ya, kita tahu aduh kita salah, kenapa bisa jatuh lagi. Dan kita perlu cek apa yang menyebabkan. Yaitu dikatakan tadi, kita jangan membiarkan hidup kita, hati kita, pikiran kita menjadi bodoh, saudara. Dan firman Allah berkata apa yang supaya kita tidak bodoh. Firman Allah berkata bagaimana caranya supaya seorang muda itu mempertahankan hidupnya bersih, yaitu sesuai firman. Kita isi pikiran kita dengan firman. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam bergaul, berhati-hati dalam mengambil keputusan, berhati-hati dalam mengolah pikiran atau dalam berespon atau dalam banyak hal, saudara. Saya percaya bahwa kita akan mendapati kekurangan kita di mana ketika kita diuji dan aduh ternyata masih salah di sini, masih kurang di sini, aku masih kurang mampu. Tapi kita bisa mampu, kita bisa kuat karena Roh Kudus akan menolong kita. Karena dikatakan firman Allah, Roh Kudus itu akan menolong kita kepada seluruh kebenaran, bukan separoh, bukan 3/4, tapi seluruh. Ketika kita mau bangkit dari kebodohan kita, bangkit dari rasa cuek atau acuh tak acuh dengan dosa, dengan hal-hal yang kita tahu hubungannya menyakiti hati Tuhan. Sesuatu yang kita lakukan tidak sengaja, di luar kendali. Ya saya percaya saudara, kalau misalnya seorang anak datang, aduh maaf ya, contoh soal ada anak saudara yang masih kecil 3 tahun, kemudian dia ingin membersihkan mobil orang tuanya, tapi dia nggak tahu caranya. Dia ambil dong amplas, dia bersihkan. Dia pikir seperti itu. Lihat papanya suka pakai busa, pakai air, dan dia nggak ada apa-apa. Dia ambil amplas, dia mulai bersihkan. Yang ada mobilnya itu tergores. Tapi anak ini tidak tahu. Karena ketidaktahuannya. Sama kalau kita memang ada kelemahan atau kita buat salah tanpa memang kita sesuatu yang kita tidak tahu, saudara. Saya percaya saudara, kita akan belajar dari situ. Oh iya, dulu saya nggak tahu, dulu saya bodoh banget, dulu saya kenapa saya ikut keinginan daging, kenapa saya seperti dibodohkan. Karena firman Allah berkata bahwa iblis ini berusaha untuk menguasai pikiran kita. Jadi seperti dia bangun tembok-tembok, benteng-benteng dalam pikiran kita, sehingga kita tidak bisa menyerap firman Allah, kita tidak bisa mengerti firman Allah, hati kita menjadi membatu, sehingga tidak ada rasa takut akan Tuhan. Itu yang membuat kita terjebak di dosa yang berulang atau kejatuhan yang berulang. Jadi seharusnya kita sudah sadari, saudara, hanya kita tidak menaruhkan kehati-hatian atau berusaha lebih lagi untuk bersungguh-sungguh untuk jangan sampai kita menyakiti Tuhan lagi dengan berulang-ulang, saudara ya. Jadi saya percaya saudara, kita ini adalah orang yang sudah dewasa. Kita bisa berpikir. Anak yang baru kemarin, atau maaf bicara, orang yang tidak sekolah tinggi pun, mereka ketika dikasih tahu, mereka ketika mengalami sesuatu pengalaman, mereka tidak akan mengulanginya lagi. Setuju, boleh katakan amin. Ketika saya jalan lewat sana, saya tahu di situ ada lubang besar. Saya percaya Bapak Ibu kalau akan lewat di jalan yang sama yang kita pernah terperosok ke sana, kita akan hati-hati. Kalau malam kita pakai senter atau kita ekstra hati-hati, bahkan kita akan ngomong ke anak-anak, hati-hati di jalan sana ada lubang loh, itu nggak kelihatan, saudara, itu pasti. Nah, kenapa kita kadang-kadang sudah tahu di sana ada lubang tapi kita sengaja aja jalan? Itu karena kita tidak tahu akibat dari dosa yang berulang-ulang lagi, saudara. Banyak hal yang hilang.
Satu, kesempatan kita banyak hal hilang. Dua, kita start lagi dari awal lagi. Dan kemudian kita menjadi, kalau ada hal yang tidak perlu kita lewati, itu yang dikatakan kebodohan. Tidak perlu, tidak pantas, nggak worth it untuk kita lewati. Karena kita tahu ketika kita jatuh, ketika ada kita membuat satu kesalahan yang kita sudah tahu, kita sudah pernah berkali-kali mengalaminya, saudara. Saya percaya ada hal yang tidak perlu kita lewati, kita harus lewati. Kita wasting time, buang waktu. Dan juga akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang bertumbuh, yang menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu bukan soal umur, tapi keputusan kita. Setuju, boleh katakan amin. Ada orang yang dia sudah umur lanjut, tapi dia anak-anak dalam Tuhan. Ada orang yang dia masih muda, tapi secara rohani dia bertumbuh, dia mengejar kedewasaan, dan dia mengejar hal-hal yang menyukakan Tuhan. Sehingga apa? Kita akan menghindari, kita akan terhindar, kita akan berusaha juga untuk terhindar dari jerat, dari dosa atau dosa yang berulang, yang kita tahu, yang kita sebut dengan semua akarnya itu kebodohan kita, atau membiarkan diri kita menjadi pribadi yang bodoh, saudara. Firman Allah berkata bahwa kalau kita, dikatakan bahwa dalam firman Allah juga disebut, jadi kalau kita juga sudah tahu, saudara, sesuatu yang kita tidak perlu kembali lagi ke sana, ada resiko. Buat apa, saudara, kalau kita ingin kembali lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu, tidak membawa manfaat, tidak ada faedah, tidak ada nilai di dalamnya. Di dalam Amsal 27 ayat 22, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung. Jadi kalau orang bodoh kita taruh di apa sih kalau kita mau menumbuk padi atau apa gitu kan. Jadi ada kayak dari kayu itu besar, kemudian ada kayunya di sini, kita menumbuk padi. Sekalipun orang yang bodoh kita taruh di lesung, dikatakan dengan alu bersama-sama dengan gandum, kita pukul-pukul bersama-sama dengan gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Itu kan sudah keterlaluan. Artinya sudah sampai dipukul, sudah sampai dihajar, tapi kalau kita tidak mau keluar dari kebodohan kita, saudara, ya tidak akan bisa Tuhan bekerja. Saudara, firman Allah berkata bahwa kita perlu apa, saudara? Menurut ayat yang kita bisa baca dari Amsal ini, kebodohan itu mewakili pribadi yang kurang bermoral, kurang etika, kurang disiplin, kurang bijak, kurang takut akan Tuhan, kurang usaha untuk berusaha berhati-hati, saudara, untuk sesuatu yang saya katakan lagi tidak pantas, tidak layak, nggak level lah orang bilang ya. Jadi jebakan-jebakan yang nggak penting kita lewati, saudara. Kita perlu berhati-hati. Dan saya percaya Bapak Ibu sendiri yang pasti tahu apa yang menjadi kelemahan kita, kebodohan kita. Nah, kalau kita sudah tahu terus kita mengizinkan berulang-ulang, ulang lagi, itu berarti kita dikategorikan adalah orang bebal. Karena firman Allah berkata tadi dalam, saya ulangi, dalam Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi kalau kita sengaja mengizinkan, tidak ada usaha, artinya kita disebut orang bebal. Orang bebal artinya apa? Dia sudah tahu sesuatu tapi dia tetap melakukannya itu. Jadi kan bukan lagi kemudian kalau biasanya ketika kita kemudian melakukan hal yang salah, dikatakan apa yang kita lakukan kan ada tabur tuainya. Kemudian kita mengalami kesusahan atau ada akibat dari sana. Kemudian kita nangis kepada Tuhan. Ya harusnya kan kita nggak perlu seperti itu karena memang kita salah, kita sengaja. Tapi kalau kita memang sesuatu yang kita sudah usaha, masih ada kelemahan, mari bangkit lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita tidak pernah sendiri. Kita mau berjuang bersama untuk hidup menjaga kekudusan, menjaga pikiran kita, menjaga perilaku kita. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena di sekeliling kita ada banyak cobaan, ada banyak godaan. Kadang Tuhan mengizinkan ujian supaya keluar aslinya kita. Ketika keluar aslinya kita, di situ kita tahu, aduh saya masih lemah. Nah kita berjuang di situ, saudara. Firman Allah berkata, karena saya yakin sekali bahwa hanya orang yang ingin berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan, itu yang akan kita melihat ada perubahan. Sebab itu metanoia itu yaitu perubahan cara kita berpikir. Dari pikiran kita kemudian itu akan lanjut kepada tingkah laku kita, perilaku kita, saudara. Karena saya percaya sekali, saudara, kalau kita bersungguh hati untuk menjaga
Saya yakin sekali saudara, kita tidak akan terjebak lagi di lubang yang sama, tapi kita bisa naik lagi level yang lebih tinggi lagi. Kita bisa berkata kepada kebodohan kita, aku akan bertumbuh, aku meninggalkan semua kanak-kanakku, aku meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, saya beberapa waktu selalu berpikir, Tuhan, kalau 2 tahun lalu pribadi saya, karakter saya masih sama persis, aduh, itu mah harus ada pertobatan besar-besaran. Tapi saya percaya kita semua pasti akan tahu, oh sudah mulai ada progres. Oh kayaknya saya sudah mulai ada bisa mengampuni, sudah bisa berpikiran lebih positif, sudah gak gampang baper, sudah gak gampang mungkin ada jatuh di aduh saya tadi kurang sabar, aduh saya tadi masih salah ngomong, misalnya aduh tadi harusnya saya responnya. Kita tahu bagian sini, tapi sudah lebih baik. Jadi saudara, kita perlu celebrate, merayakan hal-hal kecil yang sudah kita melihat ada perubahan hidup dalam hidup kita. Nah, yang menjadi masalah ada orang yang tidak berpikir, tidak ada usaha, nggak ngeh dan nggak ada usaha untuk supaya hidup kita berubah. Dari tahun ke tahun saudara, dari Natal ke Natal, dari Paskah ke Paskah, dari setiap ulang tahun ke ulang tahun tetap sama saudara ya, jatuh di tempat yang sama, kelemahan yang tetap, dosa yang sama, pribadi karakter yang tetap sama saudara ya, fitnah orang tetap terus jalan, gampang tersinggung juga terus jalan, atau apapun pikiran-pikiran jahat terus jalan saudara. Tapi saya percaya kalau kita ingin berubah saudara, saya mau berkata, saya mau bangkit, saya mau naik level, saya tidak mau jatuh di kesalahan yang sama, bodoh di tempat yang sama. Saya tidak mau kemudian didapati menjadi pribadi yang tidak ada pertumbuhan, atau seperti bonsai, atau seperti orang yang tidak ada progres saudara. Saudara, kalau ada orang yang anak-anak kecil kemudian dia kecil terus, artinya ada something yang terjadi. Tapi anak yang dari kecil, dari bayi kemudian remaja, kemudian dia masuk ke dalam pemuda dan taraf lebih dewasa lagi, selalu ada progres pertumbuhan. Sebab itu kalau kita anak-anak terus dari dulu, kita udah cinta Tuhan dari dulu, awas api mudah menyala, mungkin gampang tersinggung dan yang lain, saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan bangkit lagi, kita akan sadar lagi, oh ternyata saya terus hidup dalam kebodohan, saya tidak berusaha. Dan firman Allah berkata, kita jangan disamakan seperti anjing yang balik terus ke muntah, tapi kita adalah pribadi yang menyukakan hati Tuhan, yang ingin hidup seperti yang Tuhan mau. Firman Allah berkata saudara, bahwa kalau kita ingin hidup oleh roh, maka kita akan menanggalkan semua keinginan daging. Kita akan hidup seperti yang Tuhan mau. Tidak ada hal-hal yang daging yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah saudara. Kalau kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, kita akan matikan semua keinginan daging. Setuju? Boleh katakan amin saudara, karena kita sudah dibenarkan, dikatakan dalam Roma 5 ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera oleh Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Jadi kita ini hidup karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan saudara. Tapi kita juga perlu untuk berhati-hati bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, jadi kita harus mati atas setiap dosa saudara. Dalam Roma 6 ayatnya kedua, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih bisa dapat hidup di dalamnya saudara. Jadi ternyata kalau kita sudah tahu kita mati di dalam dosa, jangan lagi kita mengizinkan itu hidup lagi. Jadi kayak mayat hidup saudara ya, atau kita yang sudah mati dulu kok masih hidup lagi saudara. Saudara bayangkan, jadi artinya bahwa sesuatu yang sudah mati, yang kita sudah matikan, bahkan dalam firman Allah dikatakan, matikanlah dalam diri kita setiap keinginan, setiap hal-hal yang mengandung dosa. Sebab itu saudara, kalau tidak ingin terjadi ada dosa susulan atau dosa berulang saudara, mari kita serius dengan Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita bangkit supaya tidak hidup dalam kebodohan. Saya dan saudara sangat terbatas, tapi kita perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita mulai evaluasi. Setahun ini sudah ada progres belum? Setahun ini ada hal yang luar biasa nggak? Mungkin kecil, nggak apa-apa. Let's celebrate. Mari kita rayakan. Oh, saya sudah lebih sabar. Aduh, kalau dulu mungkin kalau angka 1 sampai angka 10 mungkin saya 9,5. Tapi ternyata udah mulai di
angka 5, oh puji Tuhan. Nanti juga tambah turun lagi. Oh dulu saya suka minum-minum, aduh rokoknya luar biasa. Tapi ini sudah ada perubahan, sudah tidak minum rokoknya, mungkin sudah berjuang untuk di hal-hal yang tidak penting. Artinya Paulus bilang ada hal yang berguna tapi tidak bermanfaat. Ada saudara yang buang-buang waktu ke klub malam, hal-hal yang gak perlu, saudara ya, wasting time. Anda sudah lebih memanage lagi waktu. Dikatakan waktu ini waktu yang jahat. Kita perlu mengatur waktu dengan baik. Waktu tidak datang 2 kali. Nah saudara mulai, aduh dulu saya waktunya habis terus ke klub malam, nge-DJ lah, hal-hal yang gak penting, pesta pora yang gak penting banget. Sementara Anda yang ketika ada kesempatan boleh mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan atau melayani Tuhan, itu kan lebih bernilai, saudara. Atau Anda membangun karir atau memilih spend time bersama keluarga, orang-orang yang punya value yang baik, saudara. Saya percaya dibanding Anda pergi yang hal yang gak penting, ya boleh hura-hura, boleh Anda mau have fun bersama teman dan yang lain. Tapi hati-hati, ada have fun yang mengandung dosa, ada hal-hal yang membuat kita terjebak, ada hal yang membuat kita kayak ada jebakan madman, jatuh di dalamnya. Kalau kita tahu di sana kita nggak mampu, jangan coba-coba, saudara. Karena firman Allah berkata, supaya kalau kita tahu di sana ada api, jangan ke sana supaya nggak terbakar. Sebab itu kita harus hati-hati, karena iblis dia mencari waktu yang baik supaya apa? Supaya dia ingin cari kelemahan kita. Kalau dia temukan kelemahan kita, ya di situ yang saya katakan bahwa kebodohan kita yang akan dipakai iblis untuk membuat kita jatuh. Orang yang jatuh tidak tiba-tiba kemudian jatuh, saudara. Biasa ada intronya, ada hal-hal yang kita izinkan, ada dosa yang kita mulai kompromi, saudara. Tetapi kalau misalnya kita juga lebih berhati-hati, maka kita juga tidak akan terjebak oleh setiap apapun yang dikerjakan oleh iblis. Setuju? Boleh katakan amin. Firman Allah berkata bahwa dia mencari waktu yang tepat. Supaya apa? Supaya dia cari kelemahan kita di mana titik-titik lemah kita. Tapi bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Kita mampu mengalahkan setiap keinginan daging, mematikannya dengan kekuatan Roh Kudus ketika kita mendekat kepada Allah. Dan karena kita memilih hidup itu adalah sebuah pilihan. Saya tutup dengan ayat ini. Dikatakan dalam Lukas 4 ayat ke-13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, dia ingin jatuhkan kita, dia ingin membuat kita menjadi pribadi yang hancur atau yang lebih buruk dari yang dulu, atau merusak karakter kita, atau mencuri iman kita, atau membuat kita merasa oh dosa mah biasa aja, aman-aman saja, aman sayang, aman. Jadi dia ingin memberitahu kita, oh ya kamu gak apa-apa, kamu buat dosa, kamu tetap gak apa-apa. Dia taruh, dia matikan alarm dalam hati kita. Dia katakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sebab itu kita perlu berhati-hati, kita perlu menutup setiap celah, kita perlu bangkit dari kebodohan, dan kita perlu memohon anugerah Tuhan. Firman Allah berkata, mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepada kita. Dikatakan kalau kita lawan iblis dengan iman, dia lari, saudara ya. Setuju? Boleh katakan amin. Berapa di antara saudara hari ini yang mau berkata, saya percaya saya menang atas kebodohan, saya menang atas dosa, menang atas kelemahan? Anda boleh tulis di live chat dengan iman, perkataan iman sebanyak-banyaknya. Dan kita percaya sama-sama kita berjuang dengan kekuatan Tuhan. Kami buka tangan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami banyak salah, banyak kurang, banyak titik lemah. Tapi hari ini kami mau berjalan sesuai firman Allah. Kami tidak mau seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Kami mau bangkit. Kami mau matikan dalam diri kami semua kedagingan. Kami mau berjuang untuk tidak kedapatan kami dalam kebodohan atau hidup dalam dosa yang sama berulang-ulang terus sehingga menyakiti Tuhan. Kami mau serius, kami mau melekat, kami mau takut akan Tuhan dan minta anugerah Allah supaya kami boleh hidup kudus, menyukakan hati Tuhan dan terhindar dari semua kebodohan, menang atas setiap kebodohan dan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, beri kemenangan buat setiap kami, bebaskan yang terikat dan hiburkan, buka jalan, tolong setiap kami memerlukan pertolongan, dan tangan Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, penyertaan-Mu atas setiap keluarga kami. Kami buka tangan kami menerima berkat dari Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini,
esok sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga kami, anak cucu kami, orang tua, adik kakak, orang-orang terdekat kami, pernikahan, pekerjaan, pelayanan, seluruh karya pekerjaan yang kami lakukan, anak cucu kami, masa depan kami, mimpi harapan kami disertai Tuhan. Lindungi, bentengi dari setiap kecelakaan, mara bahaya, hal-hal yang buruk dalam nama Yesus. Dan kami menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, memuliakan Allah, menyenangkan hati Tuhan, bebas menang dari setiap dosa, kelemahan, dari semua yang menyakiti hati Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu terima kasih. Jangan lupa pada hari Selasa dan Jumat kita ada malam mujizat. Anda boleh kirimkan live chat, kirimkan beban doa ke nomor yang tertera di bawah. Kami berdoa dan kita percaya mujizat pertolongan Tuhan masih terjadi. Bertemu dalam berkat pagi juga setiap jam 6 pagi. Jangan lupa, mohon bantuannya boleh membagikan link ini ke teman-teman, keluarga, kerabat yang Anda punya. Dan saya percaya satu jiwa dimenangkan, malaikat surga bertempik sorak. Maju terus, God bless you.